Baiklah, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Pauline Winda Ardianti, yang kedua Fevi Egista, yang ketiga adalah Cahya Suci Ramadhani, yang keempat Leoni Nasiruki Rohani, dan yang kelima Iqbal Kurniawan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai struktur kimia dan morfologi polimer. Baiklah, pada materi ini kita akan memulai dengan morfologi polimer, struktur, susunan, dan bentuk fisik dari molekul polimer, dan bagaimana morfologi berhubungan dengan struktur kimia. Nah, pada umumnya, dua morfologi merupakan karakteristik dari polimer-polimer amorfus dan kristal. Yang pertama adalah suatu keadaan fisik yang dicirikan oleh tiadanya urutan yang hampir sempurna di antara molekul-molekulnya. Yang belakangan mengacu kepada situasi di mana molekul-molekul polimer terorientasi atau lurus dalam suatu susunan teratur yang analog sampai tingkat tertentu, dengan susunan kisi kristal dalam zat padat non-polimer. Karena polimer-polimer dengan semua maksud-maksud praktis tidak pernah mencapai kekristalan 100%, maka lebih praktis untuk mengkategorikan polimer sebagai amorfus dan semikristal. Selanjutnya adalah berat molekul dan gaya antar molekul. Sifat-sifat terakhir dari suatu polimer, apakah plastik, serat, ataupun karet, terjadi dari kombinasi berat molekul dan struktur kimia. Polimer-polimer mesti diketahui lebih dahulu berat molekulnya yang pasti sebelum mereka memiliki sifat-sifat mekanik yang bermanfaat. Dan berat molekul khasnya pun diperlukan yang dalam skala besar bergantung pada struktur kimia. Sifat-sifat mekanik ini terjadi dari gaya-gaya tarik antar molekul-molekul, yakni interaksi dipol-dipol, itu termasuk ikatan hidrogen, gaya induksi, disperse, atau gaya London antara molekul-molekul nonpolar. Atau mungkin mereka terjadi dari ikatan ion dan interaksi ion dipol dengan polimer-polimer yang mengandung gugus-gugus ionik. Beberapa di antara gaya-gaya antar molekul dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Interaksi-interaksi induksi atau dipol yang terinduksi dan gaya London teristimewa yang disebut terakhir jauh lebih lemah daripada gaya antar molekul yang dilukiskan. Meskipun demikian, mereka makin kuat dengan bertambahnya berat molekul. Sesungguhnya, pada polimer-polimer nonpolar seperti polietilena, gaya London inilah yang menyebabkan timbulnya kohesi molekul dan kekuatan mekanik resultan. Sebagai demonstrasi dari pentingnya gaya-gaya ikatan sekunder dan hubungannya dengan berat molekul, poliester bisa diperbandingkan dengan poliamida. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk poliester dan poliamida yang memiliki struktur sebanding, yakni dengan R yang sama pada keduanya, suatu berat molekul yang lebih tinggi perlu untuk mencapai sifat-sifat serat yang baik dalam poliester. Alasannya karena molekul-molekul poliamida ini mampu bergabung melalui ikatan hidrogen. Nah, meskipun ada polaritas dari gugus-gugus ester, interaksi dipol-dipol jelas jauh lebih kuat dengan poliamida. Dengan alasan yang sama, poliester dan poliamida kedua-duanya memperlihatkan karakteristik kekuatan pada berat molekul yang lebih rendah daripada polietilena. Hingga berat molekul kira-kira 10.000, polietilena lebih menyerupai zat padat yang lembek. Sedangkan poliamida merupakan zat padat yang keras, mudah pecah pada berat molekul serendah 1.000 sampai 2.000. Nah, gaya antar molekul ini turun dengan cepat dengan makin jauhnya jarak separasi. Oleh karena itu, merupakan hal-hal yang esensial bahwa molekul-molekul polimer ini mampu menyusun bersama dengan rapat untuk mencapai kekuatan kohesif maksimum. Nah, fenomena ini mungkin bisa didemonstrasikan dengan sederhana dengan cara menarik atau meregang pita karet. Nah, dalam keadaan tertarik, molekul-molekul karet tersebut terdistribusi secara acak dan karet memiliki modulus yang rendah. Dan di sini ia memperlihatkan ketahanan yang kecil terhadap gaya dari luar. Ia juga bisa diserang oleh pelarut-pelarut organik. Namun selama ditarik, molekul-molekulnya menjadi tersusun berderet sepanjang sumbu, yang memungkinkannya mengepak atau menyusun bersama
secara lebih efisien. Pada elongasi 600%, pita karet memiliki modulus kira-kira 2000 kali daripada dalam keadaan tidak tertarik dan jauh lebih tahan terhadap larut-larut. Dengan mengabaikan bentuk-bentuk struktur yang menimbulkan sifat-sifat elastik, maka bentuk-bentuk struktur tidak tertarik dan tertarik tersebut dengan suatu pendekatan kasar analog dengan bentuk-bentuk amorfus dan kristal dari polimer. Selanjutnya keadaan amorfus rheologi, di mana keadaan amorfus ini sendiri merupakan karakteristik dari polimer, di mana pada keadaan ini yaitu merupakan saat keadaan padat yang oleh alasan-alasan struktur tidak memperlihatkan kecenderungan terhadap kristalan. Ini merupakan karakteristik dari semua polimer di atas titik leburnya. Dan selanjutnya vitrifikasi, di mana vitrifikasi ini merupakan proses dari suatu leburan polimer dalam mempertahankan sifat amorfusnya dengan pendinginan ke keadaan padat. Keadaan amorfus sendiri terdiri dari keadaan padat dan cair, di mana perbedaan utamanya yaitu jika dalam hal yang padat, gerak molekulnya dibatasi sampai ke daerah vibrasi yang sangat pendek dan rotasi, sedangkan dalam keadaan cair terdapat gerak segmen yang luas atau kebebasan konformasi yang timbul dari rotasi di seputar ikatan-ikatan kimia. Ketika suatu polimer amorfus mencapai derajat kebebasan rotasi tertentu, ia bisa dideformasi, dan ketika terdapat cukup kebebasan, polimer tersebut mengalir molekul-molekulnya mulai bergerak melampaui molekul lain, dan ilmu yang membicarakan tentang deformasi aliran polimer ini disebut rheologi. Untuk menyebabkan suatu polimer berdeformasi atau mengalir, tentu memerlukan penerapan suatu gaya, dan jika ketika gaya dikenakan, polimer tertarik dengan tiba-tiba, maka molekul-molekulnya yang akan cenderung mengembalikan konfigurasinya yang mula-mula stabil, di mana proses ini disebut relaksasi. Dengan kata lain, cairan amorfus ini menunjukkan kualitas elastis, di mana elastisitas ini timbul dikarenakan molekul-molekulnya dirusak atau dikacaukan dari susunannya. Nah, dan jika gaya tersebut dikenakan secara tetap dan sedikit demi sedikit, maka molekul tersebut akan mengalir secara tidak dapat balik. Lalu, karena belitan dan gesekan dari efek gesekan yang ada, cairan yang elastisitas ini akan menjadi cairan yang kental. Nah, dan kombinasi dari elastis dan aliran yang kental ini disebut viskoelastis. Suatu viskoelastisitas sendiri memiliki konsekuensi di mana digambarkan pada gambar 3.2, yaitu ketika molekul-molekulnya mengalir cepat melalui dai terbuka, mereka akan terkompresi. Dan ketika mereka muncul kembali, pengurangan tekanan resultan akan menyebabkan molekul-molekul kembali ke keadaan semula. Oleh karenanya, ketebalan dari leburan polimer yang muncul akan menjadi lebih besar daripada lebar dai tersebut. Berbagai gaya bisa diterapkan dalam deformasi bahan polimer, seperti tegangan tangan sial, yang dimana ini sangat berkaitan dengan ahli rheologi. Dimana tegangan tangan sial ini sendiri merupakan suatu gaya yang diterapkan ke salah satu sisi permukaan yang sejajar dengan permukaan tersebut. Suatu contoh ketika bujur sangkar dikenai tegangan tangan sial, ia akan berubah menjadi jajaran genjang, seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.3. Lalu, untuk tegangan geser sendiri dapat didefinisikan sebagai gaya dalam Dyne atau Newton per satuan luas permukaan. Untuk perhitungan geser sendiri, kita dapat mengukur perpanjangan geser
di mana perpanjangan geser ini merupakan jumlah deformasi salah satu bidang terhadap bidang lainnya. Kemudian ada modulus geser atau ketahanan terhadap geser, di mana ini merupakan perbandingan tegangan terhadap perpanjangan. Lalu ada laju geser atau gradien kecepatan, di mana ini merupakan laju pada saat bidang pada gambar 3.3 atau molekul dalam cairan amorfus mengalir relatif terhadap bidang atau molekul lain. Saat tegangan geser kenaikannya berbanding lurus dengan laju geser, maka cairan yang bersangkutan dikatakan menjadi Newtonian atau ideal, karena mengikuti hukum viskositas Newton. Itu terlihat pada rumus yang ada. Viskositas sendiri dihubungkan dengan suhu oleh suatu persamaan khas Arrhenius, di mana pada persamaan ini A adalah tetapan yang berkaitan dengan gerak molekul. Kemudian EA atau E alpha adalah energi pengaktifan untuk aliran kental. Untuk deviasi-deviasi dari sifat Newtonian yang umum merupakan hal yang lumrah dalam aliran polimer. Satu tipe terjadi ketika resistensi awal terhadap aliran harus diatasi, tetapi sekali mulai terjadi aliran, ia mengikuti sifat Newtonian. Cairan seperti ini disebut fluida Newtonian Bingham dan didefinisikan menurut persamaan berikut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang keadaan amorfus dan reologi. Nah, pada gambar 3.4 yang tertera pada slide, pada deviasi-deviasi lainnya yang merupakan non-Newtonian terjadi ketika tegangan geser tidak bertambah secara berbanding lurus dengan laju gesernya. Nah, deviasi tersebut itu mungkin berada dalam arah penipisan yang juga disebut dengan pseudoplastik. Nah, selanjutnya, sifat aliran bisa juga diekspresikan dengan baik oleh apa yang diajukan sebagai persamaan hukum daya, yaitu persamaannya tau sama dengan A dikali gamma pangkat B. Nah, di mana A adalah suatu tetapan dan B adalah indeks aliran. Pada gambar 3.5 yaitu terdapat plot-plot hukum daya. Nah, plot log tau versus log gamma pada gambar 3.5 itu berbentuk linear dengan kemiringan sama dengan B dan perpotongan dengan sumbu Y sama dengan log A. Pada gambar 3.6 yaitu penipisan geser yang timbul dari terurainya belitan. Nah, ketika laju gesernya cukup bertambah, mungkin terjadi pemutusan rantai yang ditandai dengan terjadinya penurunan dari berat molekul tersebut. Penebalan geser yang kurang umum mungkin dibayangkan sebagai terjadi dari bertambahnya belitan molekul yang terjadi akibat beberapa kejanggalan struktur molekul ketika laju gesernya bertambah. Nah, mengenai pembelitan molekul telah banyak dinyatakan bahwa ia pasti akan bertambah dengan naiknya berat molekul. Oleh karena itu, bukan hal yang tidak diduga jika berat molekul merupakan variabel kritis dalam reologi. Pada polimer-polimer berantai fleksibel, terdapat berat molekul kritis, yaitu Mc untuk memulai pembelitan. Pada gambar 3.7 yaitu tentang grafik efek berat molekul terhadap viskositas Newtonian. Nah, itu berupa plot log viskositas Newtonian atau 0 N0 terhadap log berat molekul rata-rata berat. Nah, di bawah MC gradiennya bernilai 1 yang diikuti oleh kenaikan viskositas Newtonian yang tajam. Nah, sebagian besar polimer-polimer umum memiliki MC berkisar sebesar 4.000 sampai 15.000. Nah, MC ini merupakan fungsi dari panjang rantai. Dan panjang rantai ini benar-benar konstan dari satu polimer ke polimer yang lainnya. Dengan mempertimbangkan bahwa viskositas Newtonian bertambah secara logaritmik dengan berat molekul dalam gambar 3.7, menjadi jelas mengapa pengontrolan berat molekul tersebut merupakan hal yang penting dalam pemrosesan polimer. Nah, berat molekul ini juga dapat memperoleh sifat-sifat mekanik dari suatu polimer. Distribusi berat molekul juga mempengaruhi kelakuan aliran. Nah, pada umumnya ketika terdapat penipisan geser, makin lebar daerah distribusi berat molekul, semakin rendah pula laju gesernya. Akan tetapi dalam hal ini juga penting dalam pemrosesan polimer. Makin sempit distribusi berat molekulnya, maka penipisan geser akan lebih nyata
karena absennya konstituen-konstituen berat molekul tinggi yang sangat kusut. Nah, hal ini diilustrasikan pada grafik 3.8 tentang efek distribusi berat molekul terhadap penipisan geser. Nah, percabangan merupakan faktor lain yang mempengaruhi aliran. Suatu polimer yang lebih bercabang, volume hidrodinamiknya akan menjadi lebih rendah dan tingkat pemelitannya lebih rendah pada suatu berat molekul tertentu. Oleh karena itu, membawa viskositas lebih tinggi pada polimer-polimer yang linier daripada polimer-polimer bercabang. Satu faktor penting aliran yaitu konformasi polimer. Nah, dalam pembahasan terdahulu mengenai persamaan Markowicz-Sakurada yang terdapat pada PPT persamaannya, itu dinyatakan bahwa nilai A itu bervariasi dari 0,5 untuk satu koil acak sampai sekitar 1 nilainya. Tipe viskometer rotasi piringan kerucut itu diperlihatkan dalam gambar grafik 3.9. Nah, polimer leburan diisikan antara piringan dan kerucut yang diputar dengan kecepatan tetap. Tegangan geser didefinisikan sebagai persamaan yang terdapat pada slide PPT, di mana M adalah torque dalam Dyne per cm atau dalam Newton per meter, dan R adalah jari-jari kerucut dalam cm. Maka persamaan laju gesernya sebagai berikut yang terdapat pada PPT. Maka viskositasnya sebagai berikut, di mana K sama dengan 3 kali alfa per 2pi dikali R pangkat 3. Nah, suatu tetapan yang ditetapkan menurut model viskometer. Materi yang selanjutnya yaitu suhu transisi gelas. Yang pertama yaitu pengertiannya, di mana suhu transisi gelas itu suatu keadaan transisi di mana terjadi perubahan dari kondisi polimer yang glassy atau kaku ke kondisi rubbery atau fleksibel. Nah, di sini terdapat dua struktur polimer yaitu amorf dan semi-kristalin. Nah, pada kedua struktur polimer ini terdapat free volume. Dapat dilihat free volume itu jarak antara seperti celah jika strukturnya amorf kan strukturnya tidak beraturan. Nah, antara rantai satu dengan rantai lainnya atau jaraknya itu terdapat celah yang disebut free volume. Sedangkan pada semi-kristalin itu terdiri atas struktur amorf dan struktur kristalin. Kristalin sendiri struktur yang teraturan seperti ini. Nah, di sini pada struktur semi-kristalin yang bagian amorf terdapat free volume. Free volume itu tadi celah antara rantai polimernya. Nah, disinilah disinilah suhu transisi gelas dapat dipengaruhi. Apabila free volume atau celah ini besar, maka gerakan rantai polimer ini, yaitu gerakan berotasi atau pergerakan mobilitasnya akan semakin besar. Jika celahnya besar, akan semakin mudah gitu bergerak ya, sehingga TG nanti akan terpengaruh. Begitu juga jika free volume-nya kecil atau semakin kecil. Nah, di sini ada grafik hubungan modulus polimer dengan temperatur. Dapat dilihat bahwa ini merupakan hubungan modulus atau stiffness dipengaruhi oleh temperatur. Nah, di grafik di sini pada temperatur rendah di bagian ini polimer amorf dan semi-kristalin tadi masih berbentuk glassy, masih dalam keadaan glassy state atau kaku. Jadi masih dalam keadaan kaku. Nah, ketika temperatur dinaikkan sedikit demi sedikit, maka energi kinetik molekul-molekul primer itu pasti akan meningkat. Nah, jika energinya meningkat, maka pergerakan rantai polimernya juga meningkat. Jadi di daerah glassy state ini, energi kinetik polimer itu sudah meningkat. Maksudnya gerakan polimernya sudah ada. Nah, jika suhu dinaikkan terus-menerus, sampailah di transisi, ini turun ke bawah ini,
inilah dimana transisi gelas terjadi, dimana poin di sini merupakan suhu transisi gelas. Jadi dalam keadaan ini pengaruh suhu itu sudah mempengaruhi gerakan polimer tadi, sehingga karena energi yang diberikan suhu ini telah cukup untuk merubah sifat-sifat dari polimer tadi, yang tadinya jadi glassy di transisi ini telah berubah menjadi rubbery state atau keadaan fleksibel, di mana keadaan polimernya telah berubah menjadi fleksibel. Jadi lebih mudah seperti soft, lembut seperti itu. Nah, jika dipanaskan terus-menerus, maka rubbery state tadi akan mengalami rubbery flow atau cairan kental. Jadi di sini modulus atau kekakuannya itu dari kaku, lalu transisi gerakan molekulnya sehingga ke rubbery state atau fleksibel. Nah, di sini ada contohnya, yaitu permen karet yang menempel di baju itu sulit dilepaskan. Tapi jika didinginkan maka akan lebih mudah dilepaskan karena permen karet menjadi lebih kaku. Permen karet sendiri kan merupakan produk yang terbuat dari polimer, yaitu polietilena. Ya, jadi pengertian suhu transisi gelas adalah suhu transisi di mana keadaan polimer berubah dari kaku menjadi lebih fleksibel. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suhu transisi gelas atau TG. Nah, faktor yang paling mempengaruhi suhu transisi gelas adalah struktur kimia dari senyawa tersebut atau morfologi dari senyawa tersebut. Nah, dan saat ini akan kita bahas detail pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, TG atau suhu transisi gelas adalah fungsi dari kebebasan rotasi. Nah, jadi apa saja yang membatasi rotasi mesti menaikkan TG atau suhu transisi gelas. Misalkan saja pada gambar dapat kita lihat struktur pertama, struktur kedua, dan struktur ketiga. Nah, struktur pertama itu memiliki nilai TG atau suhu transisi gelas lebih rendah daripada struktur kedua, dan struktur senyawa kedua itu memiliki nilai TG yang lebih rendah daripada struktur yang ketiga. Nah, dapat kita lihat bahwa struktur pertama merupakan etana. Nah, etana ini memiliki rintangan energi terhadap rotasi yang sangat rendah. Nah, sehingga nilai TG atau suhu transisi gelas untuk senyawa pertama ini paling kecil daripada senyawa kedua dan ketiga. Nah, dan ketika atom-atom hidrogen diganti dengan gugus yang lebih besar, misalkan CH3 seperti pada gambar nomor 2, rintangan energinya akan menjadi naik, sehingga struktur senyawa nomor 2 memiliki nilai suhu transisi gelas lebih besar daripada senyawa pertama. Nah, untuk senyawa ketiga memiliki suhu transisi gelas atau nilai TG yang paling besar. Nah, hal ini dikarenakan pada struktur nomor 3 itu rotasinya terhalang atau terblokir karena terdapat gugus-gugus substituen yang cukup besar sehingga menghalangi rotasi pada senyawa tersebut. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin banyak gugus-gugus substituen yang terikat ke rangka polimer atau rangka struktur, maka kebebasan rotasinya itu menjadi berkurang. Nah, dan nilai TG menjadi lebih tinggi. Oke, yang selanjutnya kita lihat pada tabel 3.1, yaitu terdapat informasi suhu transisi gelas atau TG
beberapa polimer vinil. Nah, dengan R itu merupakan substituen pada polimer vinil tersebut. Nah, dari tabel ini kita akan bahas beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi suhu transisi gelas pada senyawa polimer. Oke. Dapat dari tabel tersebut dapat kita lihat senyawa-senyawa polimer nomor 4 sampai nomor 11 yang mengandung polimer-polimer dengan panjang gugus-gugus yang semakin bertambah atau semakin panjang. Nah, dapat kita lihat bahwa pada polimer nomor 1 dan 2 polimer nomor 1 polimer nomor 2 memiliki nilai Tg atau suhu transisi gelas lebih tinggi daripada polimer nomor pertama. Hal itu dikarenakan pada polimer kedua pada tabel memiliki panjang gugus yang lebih panjang daripada senyawa polimer pada nomor pertama. Nah, akan tetapi kemudian terdapat penurunan ketika jumlah gugus metilena dalam R bertambah yang diikuti oleh kenaikan lagi pada panjang-panjang rantai substituen yang lebih panjang lagi. Nah, hal ini dikarenakan oleh efek plastisitas dari rantai sisi fleksibel yang merupakan cabang pada panjang-panjang rantai yang lebih tinggi melalui pembelitan atau melalui kristalisasi rantai sisi. Faktor yang mempengaruhi suhu transisi gelas pada polimer yang selanjutnya adalah faktor ukuran. Nah, faktor ukuran ini mempengaruhi suhu transisi gelas pada polimer. Nah, semakin besar ukuran polimer, maka suhu transisi gelasnya akan semakin tinggi. Nah, dapat kita lihat pada tabel, kita bandingkan antara struktur polimer nomor 5 polipropilena dengan struktur nomor 21 polistirena dan struktur nomor 22 poli 2 vinil naftalena. Nah, struktur nomor 5 itu memiliki nilai Tg yang lebih rendah daripada struktur nomor 21 dan struktur nomor 21 memiliki suhu transisi gelas yang lebih rendah daripada struktur nomor 22. Hal ini dikarenakan perbedaan ukuran dari polimer tersebut. Polimer nomor 22 memiliki ukuran yang lebih besar daripada polimer nomor 21 dan polimer 21 memiliki ukuran yang lebih besar daripada polimer nomor 5 sehingga memiliki nilai Tg yang seperti itu. Faktor yang mempengaruhi suhu transisi gelas pada polimer yang selanjutnya adalah percabangan pada substituen polimer. Nah, semakin banyak cabang pada struktur pada gugus-gugus substituen, maka nilai Tg-nya semakin tinggi. Nah, dapat kita lihat pada tabel untuk senyawa-senyawa polimer nomor 12 sampai 16 kita bandingkan dengan struktur polimer nomor 1 sampai 11. Nah, dari situ kita bandingkan nomor 12 dengan 7, nomor 13 dengan 14, dengan 8, 15, 16, 9. Nah, dapat kita lihat bahwa untuk polimer-polimer nomor 12 sampai 16 yang memiliki substituen yang bercabang memiliki nilai suhu transisi gelas atau Tg lebih besar daripada polimer-polimer nomor 4 sampai nomor 11 yang tidak memiliki cabang pada gugus substituennya. Faktor yang mempengaruhi suhu transisi gelas pada polimer yang berikutnya adalah polaritas. Nah, polaritas akan mempengaruhi nilai suhu transisi gelas atau Tg sebagaimana yang diperlihatkan oleh polivinil klorida senyawa struktur nomor 19 pada tabel dan polivinil alkohol senyawa polimer nomor 20 dan gugus-gugus kloro dan hidroksi biasanya sebanding dengan metil. Namun kedua gugus yang lebih polar tersebut menimbulkan nilai
suhu transisi gelas yang lebih besar karena naiknya interaksi dipol-dipol. Oke, yang selanjutnya kita perhatikan tabel 3.2 yang memberikan daftar TG atau suhu transisi gelas untuk beberapa polimer non-vinil representatif. Oke, dari sini kita akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi suhu transisi gelas pada polimer. Yang pertama itu ada faktor ikatan hidrogen pada senyawa polimer. Nah, jadi dengan adanya ikatan hidrogen pada senyawa polimer itu dapat menaikkan nilai TG atau suhu transisi gelas. Hal ini dapat dilihat pada perbandingan poliester dan poliamida dengan struktur yang sama pada nomor 25 dan 29. Itu mengilustrasikan pentingnya ikatan hidrogen dalam menaikkan nilai TG. Oke, yang selanjutnya faktor yang selanjutnya adalah faktor pergeseran rantai dari cincin bensina. Dengan adanya cincin bensina pada struktur senyawa polimer itu akan menaikkan nilai TG. Dapat kita lihat pada poliester nomor 24, 26, 25 dan 27 pada tabel. Di situ senyawa polimer yang memiliki cincin bensina pada nomor 26 memiliki nilai TG atau suhu transisi gelas yang lebih tinggi daripada senyawa nomor 24 dan 25 pada tabel tersebut. Oke, faktor yang selanjutnya yaitu faktor fleksibilitas rangka polimer. Nah, dapat kita lihat pada struktur polimer nomor 28 memiliki nilai TG yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan suatu jenis poliester yang disebut polikarbonat yang menunjukkan adanya pengurangan fleksibilitas rangka polimer. Dapat dilihat pula pada senyawa polimer nomor 33 dan pada gambar di bawah ini adalah struktur polimer nomor 34. Di situ mempresentasikan bahwa pada struktur polimer tersebut terdapat pengurangan fleksibilitas rangka polimer sehingga nilai TG atau suhu transisi gelasnya sangat tinggi. Oke, yang selanjutnya adalah faktor stereokimia. Stereokimia juga mempengaruhi suhu transisi gelas. Nah, efek stereokimia terhadap nilai suhu transisi gelas dapat kita lihat pada tabel 3.3 berikut ini. Pada tabel dapat kita lihat pada polimer 1,4 polibutadiena yang dapat membentuk isomer cis dan trans. Juga ada senyawa 1,4 poliisoprena dan 1,4 polikloroprena yang ditemukan dalam isomer cis dan trans. Nah, dapat kita lihat bahwa pada isomer cis dan transnya memiliki nilai suhu transisi gelas yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa stereokimia mempengaruhi TG, namun kita tidak dapat menentukan pada geometri manakah suhu transisi gelas lebih tinggi, apakah pada geometri cis atau geometri trans, karena hal itu tidak menentu. Karena perbedaan suhu transisi gelasnya pun sangat kecil, sehingga kita tidak bisa menentukan kecenderungan antara cis atau trans yang memiliki suhu transisi gelas yang lebih tinggi.